Gimana keadaan kalian semua sehat? Langsung aja kita mulai kegiatan hari ini ya. Dio, silakan memulai doa. Sebelum melakukan kegiatan pagi ini, marilah pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Rio. Baiklah, kegiatan hari ini kita akan membuat kesepakatan mengenai keyakinan kelas. Ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Pada setiap awal pelajaran baru, mungkin kalian dengan wali kelas suka membuat kesepakatan kelas ya. Mungkin ada perbedaannya sedikit dengan keyakinan kelas ini yang akan sekarang kita bahas bersama-sama ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang paling tinggi, yaitu nilai-nilai sikap menurut hati nurani kalian. Di dalam kelas itu harus bersikap seperti apa, berperilaku seperti apa. Kemudian kita di kelas mempunyai tujuan, ya. Kalian mempunyai impian juga. Kalian memimpikan, menginginkan situasi kelas yang bagaimana ketika belajar. Kalau tujuan atau keinginan pasti ingin yang baik ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai sikap yang harus kita junjung tinggi di dalam kelas bersama guru, bersama teman-teman di dalam kelas. Nah, nilai-nilai itu nanti menjadi kesepakatan bagi kita semua kelas. Dan kemudian nilai-nilai itu harus kita junjung tinggi. Junjung tinggi itu artinya adalah kita harus melaksanakan dan harus komitmen dengan kesepakatan keyakinan kelas yang telah kita buat. Ya. Tapi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Ya. Kalau peraturan itu biasanya datangnya dari satu pihak. Misalnya ibu membuat peraturan, anak-anak kalau pas pelajaran itu tidak boleh ada yang kesiangan. Kerjakan tugas-tugas semua. Kalau tidak mengerjakan tugas, nanti sama ibu akan diberikan sanksi, gitu ya. Terus kalian tidak boleh ngobrol, tidak boleh apa dan sebagainya. Nah itu peraturan. Kalau peraturan datangnya dari satu pihak, dari guru saja atau dari sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah datangnya dari hati nurani kalian semua, ya, bersama guru, sama-sama dengan teman juga. Bisa paham ya? Jadi kalian memimpikan kelas ini, situasi kelas ini, situasi belajar di kelas ini ingin yang seperti apa? Ada nilai-nilai apa? Nah, itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Bisa paham ya? Nah sekarang silakan nilai-nilai keyakinan kelas, tujuan kalian ingin kelas seperti apa, impian kalian ingin kelas yang seperti apa. Silakan tulis di kertas post-it. Beri nama boleh, silakan. Misalnya apa kamu? Yang kecil banget deh. Misalnya terus kalian ingin di kelas ini belajar serius tapi relax gitu ya. Tulisannya agak besar-besar, hanya berupa kata aja. Yang kelas itu harus menggunakan kata yang positif ya. Jadi menghindari
hindari kata-kata yang negatif ya, misalkan tidak terlambat masukkan itu, hindari menggunakan kata tidak, tapi disiplin, masuk kelas tepat waktu, seperti itu. Hindari kata-kata negatif, harus positif. Sudah ya? Sudah? Sudah? Contoh kalian, kamu siapa namanya? Ini Hanifah. Coba bacakan keyakinan kelas yang kamu buat. Berdiri, berdiri. Saya di kelas bersifat satu, saling toleransi, jujur, disiplin, tidak telat masuk kelas, saling menghargai. Iya, bagus. Silakan ditempelkan di depan. Tempel ya. Ayo, sudah? Sudah? Sudah, silakan bacakan. Coba baca. Toleransi, masuk kelas tepat waktu, ramah, sopan, menghormati, dan disiplin. Iya, bagus. Silakan tempel di depan. Di depan. Coba ada lagi yang mau menjelaskan keyakinan kelasnya? Kamu sudah? Sudah bacakan, silakan berdiri. Berdiri. Toleransi, sopan, menghargai toleransi. Iya, betul, bagus sekali. Silakan tempel. Nah, sekarang ya. Silakan barisan ini menempelkan di depan. Barisan. Baris ya. Boleh silakan di baris yang kedua. Ya, boleh. Nah, anak-anakku, kalian sudah membuat keyakinan kelas ya. Apakah itu benar datang dari hati nurani kalian sendiri ya? Berbeda-beda dengan peraturan-peraturan kan juga membuat sekolah yang benar. Tapi kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang menjadi motivasi kalian, untuk bersikap, berperilaku yang terbaik, baik di dalam kelas maupun di luar sekolah. Nah, sekarang kita membuat komitmen ya. Kita komitmen, kita siap melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Siap. 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 Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kerjasama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dulu, sahabat-sahabatku semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullahu khairan katsira atas kehadiran Ibu dan Bapak semua untuk menghadiri kegiatan sesi berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Ibu Bapak, izinkan saya untuk berbagi pemahaman dan pengalaman selama saya mengikuti pelatihan CGP yang telah saya ikuti sampai bulan ini. Kita sudah mengikuti selama 2 bulan ya Bu Dino ya, genap 2 bulan, pas 2 bulan
yang telah kami pelajari adalah modul 1. Modul 1 ini terdiri dari 4 submodul. Jadi modul 1.1 itu membahas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Dan yang keempat, modul 1.4 mengenai budaya positif. Adapun yang akan kami bagikan kepada Ibu dan Bapak semua adalah khusus mengenai materi budaya positif. Ya. Baik, kita mulai ya Ibu Bapak. Nah, yang pertama kita bersama-sama mengingatkan kembali ya mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin Ibu Bapak juga sudah mempelajari di PMM ya, sama. Nah, ini sebenarnya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sangat luas dan mendalam. Tapi ini saya ambil beberapa pemikiran yang menjadi garis besarnya. Yang pertama di sini, pendidikan itu berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Kemudian yang kedua, sekolah diibaratkan lahan sawah. Jadi sekolah ini adalah lahan sawah dan kita gurunya adalah sebagai petani, murid sebagai benih. Benih. Jadi kita ini guru mendidik murid di sekolah. Jadi petani menanam atau menanam benih di sawahnya, diibaratkan seperti itu. Ya, tapi kita guru menanam benih itu dengan cara apa? Dengan penting adalah dengan menanamkan karakter kepada anak didik kita. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuannya untuk apa? Kita menuntut murid itu, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang keempat, ini guru dalam menuntun murid harus berlandaskan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya pengertiannya? Apa artinya Bu? Bu Tuti ya? Ingarso Sung Tulodo artinya dari depan kita memberi keteladanan. Betul. Kemudian Ing Madyo Mangun Karso. Apa Bu Lilis? Di tengah ya, kita membimbing ya, di tengah kita membimbing dan menuntun anak didik kita. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani. Burina apa? Iya, jadi di belakang kita mendorong atau memberi motivasi kepada anak didik kita. Nah, itu garis besar yang saya ambil dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian apa kaitannya dengan budaya positif? Nah, ini apa ini ya, kita bahas dulu apa itu budaya positif ya. Budaya positif adalah wujud dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat kita ambil garis besarnya bahwa peran guru yang paling penting adalah menuntun atau menguatkan karakter anak didik. Menurut Ki Hajar bahwa anak didik itu bukanlah selembar kertas kosong ya, yang Ibu Bapak pernah ketahui begitu ya, bukanlah selembar kertas kosong yang dapat kita coret-coret sama guru ya, coret mau dibikin coretan apa aja semau kita ya. Tapi tidak seperti itu. Anak didik itu sudah membawa kompetensi, sudah membawa karakter sendiri-sendiri, namun masih berupa kertas buram, coretan-coretan buram gitu ya, belum jelas, belum nampak. Nah, peran kita lah, kata Ki Hajar Dewantara, peran kita lah yang menguatkan
kompetensi terutama karakter anak didik kita. Nah, melalui salah satunya adalah melalui budaya positif ini. Nah, ini tadi pengertian budaya positif ya. Nah, untuk gambaran budaya positif itu seperti apa ya? Seperti ini. Saya sebagai warga sekolah, khususnya sebagai guru ya, saya merasakan di lingkungan guru di SMP 9 Cimahi ini, saya merasakan ada situasi atau suasana kekeluargaan yang sangat kental sekali. Kemudian kita sesama guru ya saling menghormati, sopan santun, yang muda kepada yang tua, yang sepuh, yang sepuh kepada yang muda, membimbing, meraih, merangkul ya Bu. Terus apalagi kalau buat perang ya Bu Nina, kita guyup sekali ya kalau buat perang. Nah, itulah contoh budaya positif di lingkungan kita guru. Ada kekeluargaan, toleransi, saling menghargai, yang tua kepada yang muda, membimbing, mengayomi gitu ya, mengajak, yang muda juga kepada yang tua menghormati gitu ya. Nah, itulah contoh budaya positif di lingkungan guru SMP 9 Cimahi. Nah, selain itu kita juga harus membangun budaya positif kepada anak-anak didik kita. Tuh. Jadi, nah, apa pentingnya budaya positif diterapkan di sekolah kepada anak didik kita? Nah, ini yang pertama, nih, karena paradigma pendidikan sekarang kita dengan diterapkannya kurikulum merdeka ya, di mana tujuan pendidikan itu, yang pertama ini dulu ya. Nah, ini untuk mewujudkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang tadi ya. Jadi kita tarik garis besar dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa yang penting guru itu adalah menuntun karakter anak. Nah, menuntun karakter itu dengan apa? Ya, kita bisa membangun budaya-budaya positif kepada anak didik kita. Nah, itu yang pertama ya, tadi agak sesuai dengan landasan filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Karena filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menjadi jiwa atau ruh dari pendidikan nasional di negara Indonesia. Yang sampai sekarang, padahal ini filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sudah hampir 100 tahun ya Bu Dina ya. Sudah hampir 100 tahun, tapi sampai sekarang masih relevan filosofinya. Kemudian yang kedua, alasan budaya positif itu penting adalah menuntun murid untuk memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, tadi dengan diterapkannya kurikulum merdeka, di mana tujuan pendidikan itu adalah menuntun siswa untuk membentuk karakter agar peserta didik itu memiliki 6 kompetensi karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ya beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Nah, dari profil pelajar Pancasila itu berarti kita punya peran untuk membentuk peserta didik kita supaya mereka memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila. Maka dengan cara apa? Kita bangun budaya-budaya positif. Ya, kita membangun dengan melakukan budaya-budaya positif. Kemudian yang ketiga, nah ini mewujudkan visi sekolah yang telah dirancang bersama. Bapak Ibu ingat ya waktu awal tahun pelajaran baru atau mungkin waktu masih libur ya, kita sama-sama merancang visi sekolah ya. Nah, masih ingat ya waktu di aula ya. Nah, coba visi sekolah kita apa Bu? Ada yang hafal, ingat? Bu Rina hafal. Silakan Bu Rina. Visi sekolah, visi SMP Negeri 9 Cimahi. Ya, yang sudah direvisi yang terbaru. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, untuk visi, mudah-mudahan masih ingat Ya. Kadang sosok. Ya. Visi sekolah SMP 9 Cimahi itu Ya. mewujudkan mewujudkan lulusan yang berkualitas utama
utama ya. berkualitas utama. Kemudian berwawasan lingkungan dan iptek Ya. yang berlandaskan agama, kemudian akhlak mulia dan karakter bangsa. Tepuk tangan untuk Bu Rina, hebat. Nah itu visi SMP Negeri 9 yang telah kita rancang sama-sama ya waktu dulu di aula. Nah dari visi itu maka kita harus melahirkan budaya-budaya positif untuk mewujudkan visi itu. Contohnya tadi mewujudkan peserta didik yang berwawasan lingkungan ya. Nah, budaya positif apa saja yang kita bangun untuk mewujudkan peserta didik yang berwawasan lingkungan? Nah, budaya positif apa saja yang bisa kita bentuk kepada anak didik? Misalnya berwawasan lingkungan ya. Misalnya selalu menjaga kebersihan, betul. Membuang sampah pada tempatnya, betul. Kemudian membiasakan membawa tumbler dan misting dari rumah untuk minum dan makan mereka. Nah, itulah budaya-budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, tadi kan tujuan visi-visi sekolah itu banyak ya. Tadi ada yang iptek, berkualitas unggul. Nah, itu dari masing-masing visi bla 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 itu akan melahirkan budaya-budaya positif. Harus melahirkan budaya-budaya positif, harus kita realisasikan untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian yang keempat, budaya positif penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tentu kalau budaya positif itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi karakter anak didik kita, kemudian karakter kita juga semua gurunya, maka insya Allah akan tercipta sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah, bagaimana membangun budaya positif? Dengan cara apa? Yang pertama di sini dengan cara disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau tujuan mulia dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, yang namanya disiplin positif yaitu disiplin karena seorang anak itu telah memiliki tujuan-tujuan mulia, memiliki nilai, memiliki keyakinan mengapa dia harus melakukan ini, mengapa dia harus melakukan itu. Dan itu munculnya adalah atas motivasi dari dirinya sendiri, motivasi intrinsik. Itu yang dinamakan disiplin positif. Apakah ada disiplin negatif? Ya berarti ada ya Pak Bobi ya. Kalau disiplin negatif berarti disiplin karena bukan motivasi intrinsik. Misalnya motivasinya karena takut gitu ya, takut dimarahi guru, takut sama teman, takut dimarahi Pak Bobi gitu ya. Jadi itu contoh motivasi yang negatif. Nah, tujuan disiplin positif apa? Untuk menanamkan motivasi intrinsik itu tadi ya. Nah, ini motivasi intrinsik pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang pertama ya Bu ya, menerapkan disiplin positif. Disiplin karena dilatar belakangi motivasi internal, bukan karena takut, bukan karena iming-iming. Berikutnya, nah, teori kontrol. Dalam membangun budaya positif, kita harus memahami teori kontrol. Nah, untuk kita tahu teori kontrol itu seperti apa, nah ini ada pembandingnya. Ini adalah pendekatan stimulus respon. Kalau yang ini pendekatan kontrol ya, teori kontrol. Nah, apa bedanya? Biar bisa kita paham apa itu teori kontrol ya. Nah, kalau stimulus respon begini, realitas kebutuhan kita sama. Nah, kalau saya Bu sebelumnya sering memandang kebutuhan saya sama anak itu sama. Jadi segala sesuatunya harus sama. Kalau saya bisa begini, anak juga harus bisa begitu. Ya karena kita sama kebutuhannya. Nah, ternyata kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda.
Kalau kebutuhan itu sama sih sebenarnya, tapi di sini yang dimaksud adalah pemenuhannya. Kalau saya nanti kita akan belajar kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kalau saya misalkan kebutuhan kesenangan sudah terpenuhi, tapi kalau murid belum tentu terpenuhi, Bu, ya, belum tentu. Sehingga kalau anak ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, maka akan mengakibatkan dia melanggar peraturan. Misalnya gini ya Bu, di kelas dia itu ketika belajar dia mengganggu teman. Kan dia senang sekali ya mengganggu temannya. Oh, kelihatannya senang sekali. Nah, jadi kita tidak usah langsung memarahi dia gitu. Tapi kita dialog, ada satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh dia. Apa itu? Kebutuhan kesenangan. Salah satunya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini setiap orang melihat hal atau memiliki gambaran yang sama. Kita kalau saya sering gitu ya, awalnya melihat sesuatu itu sama. Kamu juga harus ke murid, pandangan murid juga harus sama. Kata ibu begini, kamu juga harus sama, harus begini. Nah, kita tidak bisa memaksa begitu ya. Mungkin anak itu sudah mempunyai kompetensi sendiri ya Bu ya, sudah memiliki karakter sendiri. Jadi tidak bisa pandangan kita disamakan dengan anak. Ini kalau di teori kontrol seperti itu. Kemudian perilaku buruk, kalau di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki alasan. Anak mau berbuat salah atau berbuat baik itu pasti ada alasannya. Kalau kita memandang anak melanggar peraturan itu, kamu tuh salah. Padahal anak itu punya alasan untuk melakukan perbuatan itu. Nah, ini teori kontrol. Jadi kita benar-benar dalam membangun budaya positif itu harus memahami anak, motivasi anak, latar belakang anak, ya. Kemudian di sini orang lain dapat mengontrol diri Anda. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kitalah yang bisa mengendalikan diri, mengontrol diri kita, mau berbuat apa, mau berperilaku apa, diri kitalah yang mengendalikan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita sendiri masing-masing harus mengontrol, mengendalikan diri kita sendiri. Nah, kemudian model berpikir dalam stimulus respon, menang kalah. Saya sebagai guru yang menang, murid yang kalah. Tuh, kamu kan salah, benar. Nah, kalau di teori kontrol, guru menang, siswa juga menang karena kita memandang murid itu, oh ya itu adalah pandangan kita. Kalau berbeda pandangan dengan murid ya, oh ya itu pandangan murid berbeda. Jadi kita juga harus tidak memaksakan kehendak kita sendiri kepada anak. Anak juga punya pandangan, anak juga dia bisa mengendalikan sendiri masalahnya. Hanya yang penting adalah kita harus membimbing dan menuntunnya. Berikutnya, nah ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, membangun budaya positif, nah itu ada kita harus mengenal motivasi anak dulu, ya. Di sini menurut Diana Dawson ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi anak melakukan suatu perbuatan itu pasti ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu ya. Jadi anak misalkan mematuhi peraturan, memakai seragam, memakai sepatu, itu karena apa? Oh, saya mah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kata anak teh ya. Nanti kalau sepatunya putih dihukum sama Pak Heri, ya. Kalau seragamnya beda sama Pak Bobi, ditegur ya, gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mematuhi aturan, disiplin karena mendapat imbalan, mengharapkan imbalan. Yang ketiga, motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini termasuk motivasi internal. Menurut Bapak Ibu, motivasi mana yang paling baik yang harus muncul dari dalam diri siswa? Yang nomor 3, karena ini benar-benar motivasinya muncul dari dalam diri sendiri karena kesadaran sendiri, dia mempunyai nilai,
mempunyai nilai-nilai, mempunyai kebajikan yang dia percaya itu adalah penting bagi dia. Jadi bukan karena takut hukuman dan bukan karena ingin dihargai gitu, dipuji gitu sama guru, dipuji gitu ya. Kemudian berikutnya tadi teori motivasinya sudah ya. Sekarang hukuman dan penghargaan. Bagaimana dengan hukuman dan penghargaan? Nah ini ternyata pemberian hukuman dan penghargaan itu tidak efektif dalam membangun budaya positif. Ya, mengapa? Ini hukuman. Hukuman itu mengakibatkan tidak nyaman pada murid. Pasti ya Bu ya, kalau anak yang dihukum apalagi di depan teman-temannya ya, misalkan disuruh berdiri atau disuruh lari berapa kali. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, kalau di kita tidak ada ya yang memberi hukuman seperti itu ya. Kemudian murid akan tersakiti apanya? Tersakiti kejiwaan, ya hatinya, kalbunya. Kemudian menimbulkan perilaku pasif atau agresif. Jadi setelah dia dihukum akan menimbulkan pasif, sama sekali diam, gitu ya. Setelah dihukum, efeknya diam. Atau terbalik, ya, agresif, semakin ngajakeun begitu, ngajakeun, baik, gitu, ya, itu. Kemudian yang kelima, yang keempat, murid akan membenci peraturan, ya, membenci peraturan. Kemudian yang kelima, modelnya paksaan. Karena hukuman itu paksaan datangnya dari satu pihak ya, tidak atas kesepakatan. Nah, nanti kalau kamu tidak pakai sepatu hitam, nanti kamu dihukum ya, bersedia, tidak ada kesepakatan. Tapi hukuman ini biasanya bersifat spontan terjadinya ya. Kemudian kalimat negatifnya seperti awas ya, kalau kamu melakukan lagi, awas ya. Nah, seperti ada ancaman. Kemudian bagaimana dengan penghargaan? Nah, tadi penghargaan juga sama ya Bu ya, kurang efektif dalam membangun budaya positif. Karena apa? Penghargaan itu pengaruhnya hanya dalam jangka pendek. Jadi kalau tidak ada penghargaan, nggak ada semangat gitu ya. Kemudian penghargaan itu juga tidak efektif. Kemudian merusak hubungan dengan temannya gitu ya. Jadi pas bersaing gitu ya, bersaing apa? Berebut pujian, ingin dipuji guru, berebut penghargaan gitu. Kemudian apa? Mengurangi ketepatan. Jadi apa yang dikerjakan itu tidak tepat, tapi dia yang dia ingin kejar itu adalah pujian. Yang ingin dikejar itu mengurangi kualitas juga sama, karena dia mengejarnya pujian. Kemudian mematikan kreativitas, gitu ya. Sebenarnya tujuannya karena ya itu tadi, ingin mendapat penghargaan, pujian, jadi dia asal-asalan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Jadi sebenarnya dia apa yang dia lakukan itu tidak bisa fokus pada apa yang dia harus dia kerjakan gitu ya. Dia terhukum, terbelenggu pada pujian. Itu maksudnya ya. Kemudian lanjut. Nah, ini ada restitusi. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini saat murid kita melakukan kesalahan, melanggar peraturan, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Contohnya begini ya, kalau ditayangkan Mama ya. Contoh guru penghukum. Nah, kamu tahu tidak? Itu seragamnya beda, bukan seragam sepatu ya. Sepatunya warna apa harusnya? Hitam Pak. Pak Bubi ya misalnya ya. Kan kamu tahu tidak aturannya harus. Tapi kamu pakai sepatu putih, ya Pak maaf. Udah pokoknya kamu sekarang lari 3 keliling. Nah itu penghukum. Nah tadi dijelaskan kalau penghukum itu biasanya spontan gitu ya. Nah terus kalau yang pembuat merasa bersalah. Nah pembuat merasa bersalah ini biasanya berbicaranya agak tenang, tetapi dia menyudutkan anak. Setelah anak melakukan kesalahan seperti ini. Nah tahu tidak apa yang kamu lakukan tadi itu benar-benar ibu sangat kecewa sekali. Kalau orang tua kamu juga pasti orang tua kamu sangat kecewa sekali. Nah itu pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah kalau sebagai teman, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, dia bersikap bersahabat gitu ya dengan teman. Ya kamu melanggar ya, udah gak apa-apa ya. Nanti lagi jangan diulangi ya. Friend ya kita ya, ces. Ulangi ya awas ya. Iya Pak. Nah itu bagus, tetapi anak itu hanya menganggap teman kepada guru
tersebut. Sedangkan kita guru kan masing-masing mempunyai tindakan yang beda-beda ya, tindakan yang berbeda-beda. Abi mah mun ku Pak Heri terus yun, dia mah kamu pakai sepatu eta deui kan CS-nya Pak. Nah gitu ya. Jadi harusnya kita yang mana ya? Nah nanti kita pelajari. Kalau pemantau, misalkan anak tidak mengerjakan tugas, kamu tidak mengerjakan tugas nih ya, nanti istirahat kamu tidak boleh keluar, tidak boleh jajan. Di sini sama ibu ngerjain tugas, ya itu. Jadi selama istirahat anak itu tidak jajan bu, tidak jajan. Jadi dia mengerjakan tugas sama gurunya. Gurunya juga harus memantau terus. Kalau ditinggalkan pasti anak itu jajan. betul. Pasti anak itu jajan keluar, itu harus dipantau. Nah kalau posisi manajer, nah ini kalau manajer kalau ada anak yang melakukan kesalahan, guru itu berdialog dengan anak, memanggil. Tidak dimarahin di depan temannya, gitu, dipanggil, kemudian mengajak dialog dari motivasi internalnya apa yang menyebabkannya. Kemudian di posisi manajer ini guru mendorong peserta didik untuk menyelesaikan permasalahannya, ya. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi manakah di sini yang sering Ibu Bapak terapkan? Pak Bobi apa? Penghukum. Tapi dihukum Pak Bobi mau sieun. Ya, kita pasti kita punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Ya kita refleksikan saja. Sambil refleksi saja apa yang sudah kita lakukan dalam memberi tindakan kepada anak didik kita yang sudah melanggar peraturan. Namun di sini kita sebagai guru dituntut harus berupaya sebagai posisi manajer, gitu ya. Karena kalau posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi internalnya. Kita mengajak berdialog, menanyakan anak mengakui dulu kesalahannya. Namun setelah itu guru ya sudah, setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Tapi yang penting kamu harus bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, coba menurut kamu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Nah, kemudian anak motivasi internalnya dikeluarkan gitu ya. Nah, tadi kalau penghukum, pembuat masalah itu seperti tadi ya. Nah, kalau manajer seperti itu. Jadi kamu sudah mengakui kesalahan, itu tidak apa-apa ya, salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah, kita stabilkan identitasnya gitu ya, supaya anak itu tidak merasa menjadi orang yang bersalah gitu. Tapi dia harus didorong untuk dapat memecahkan masalahnya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi kita singgung, kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya tentu ini kebutuhan dasar itu kebutuhan dasar kita sebagai guru, dan kebutuhan dasar murid juga sama. Ya, tapi yang berbeda itu apanya Bu? Pemenuhannya yang berbeda-beda itu. Kalau kebutuhannya sama. Jadi kita dengan murid sama kebutuhannya. Satu, bertahan hidup, survival, itu adalah kebutuhan fisik. Contohnya sandang, pangan, papan, kesehatan juga. Kemudian yang kedua, merasa diterima atau loving, kasih sayang, mendapat perhatian. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kebebasan, bebas berekspresi, bebas bermain. Itu ya contoh. Kemudian yang keempat, kesenangan. Anak dan kita sama kebutuhannya mendapatkan kesenangan ya. Jadi kalau sudah bosan kita akan mencari kesenangan ya. Kemudian yang terakhir, penguasaan atau power, yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Kemudian memanajemen suatu organisasi, itu penguasaan. Jadi kita juga apa sih hubungannya dengan budaya positif? Hubungannya dengan budaya positif, apabila ada siswa yang melanggar, indisipliner, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar apa dari anak didik kita yang belum terpenuhi. Seperti tadi ya, anak yang mengganggu temannya, mungkin dia belum terpenuhi kebutuhan kesenangannya ya. Terus misalkan ada anak nih, penguasa, ada anak yang ngejeger, ngecogok, kan suka ada ya, memprovokasi temannya, sama temannya itu. Mungkin dia membutuhkan
pemenuhan penguasaan, ya, memimpin kelompok. Nah, ini bisa diarahkan dengan diskusi kelompok atau proyek, dia diangkat menjadi ketuanya, itu bagus. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas, kita bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita ya Bu ya, di setiap kelas yang kita ajarkan. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan dibuatnya oleh satu pihak, satu arah. Misalkan guru yang membuat peraturan. Ini anak-anak peraturan pelajaran selama mengikuti pelajaran ibu ya, tidak boleh terlambat masuk kelas, harus mengerjakan tugas-tugasnya, tidak boleh telat. Nah, itu peraturan. Kalau keyakinan ini adalah nilai-nilai, ya, nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang kita junjung tinggi, ya, yang kita junjung tinggi, dan keyakinan itu tentu harus diterapkan dalam saat kita belajar dengan anak. Nah, jadi di sini, di setiap awal pelajaran, di awal tahun pelajaran baru ya, kita suka membuat kesepakatan dengan anak didik kita ya Bu ya. Ya suka ke wali kelasan ya, kita membuat kesepakatan, kemudian dengan kelas lain juga tentang saat belajar dengan pelajaran kita ya, kita membuat kesepakatan. Nah, di sini Ibu Bapak mungkin kita harus mengubah. Mungkin Ibu Bapak mengubah kesepakatan itu jangan dalam bentuk peraturan, tetapi dalam bentuk keyakinan. Kalau peraturan, yaitu tadi seperti ini nih. Peraturan itu biasanya mengandung kata negatif di sini. Dilarang ngobrol. Kalau belajar dengan ibu dilarang ngobrol. Apalagi dilarang ribut. Ya, harus ini harus itu. Kalau itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, nah ini ada juga proses membuat keyakinan itu adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi murid di awal kegiatan pembelajaran kita ya Bu ya, silakan kalian membuat keyakinan kelas, nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang akan kita junjung bersama selama belajar dengan ibu. Nilai-nilai apa yang kalian inginkan di dalam kelas ini? Misalnya Bu, toleransi boleh gitu ya. Ramah Bu, ibunya harus ramah ya, boleh gitu ya. Terus apa lagi misalnya? Misalnya apa? Serius tapi santai tapi serius, balikan santai tapi serius gitu ya, boleh. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Nah berarti, nah itu nilai-nilai dan keyakinan itu kita gali dari mereka, kita buat kesepakatan, biarkan mereka yang membuat nilai-nilai dan keyakinan itu. Tulis, kemudian disimpulkan oleh kita, disepakati. Kan anak dalam kelas mereka rata-rata 40 orang ya. Kita rata-ratakan, misalkan yang menulis toleransi ada berapa orang? Angkat, 1 toleransi. 2 ramah. Berarti yang ramah bukan guru saja ya, kalian juga harus ramah. Kita angkat ramah. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Berarti kita harus tanggung jawab dengan tugas masing-masing ya. Ibu juga tanggung jawab sebagai guru, kalian juga tanggung jawab sebagai murid gitu. Nah, itu keyakinan ya. Jadi keyakinan itu menghindari kata-kata tidak ya. Tidak boleh ini, dilarang ini, tidak. Kemudian keyakinan itu dibuat kesepakatan. Setelah itu disimpulkan. Nah, ini keyakinan kelas kita ya. Junjung tinggi, pasang Bu di piagam, pakai piagam. Pakai apa? Figura, tempel di dinding. Jadi supaya anak juga, oh itu kan asalnya dari mereka sendiri, bukan kita yang membuat ya. Kalau peraturan kita yang membuat, kalau ini keyakinan mereka sendiri yang membuat. Nah, ini ada contoh proses ketika membuat kesepakatan keyakinan. Kelas 9G.
Ada merah nggak? Di sini ya. Kita jelaskan dulu kepada anak apa itu keyakinan kelas. Ini pertama guru menjelaskan keyakinan kelas itu apa kepada murid. Keyakinan kelas harus berbeda dengan peraturan. Kemudian ini anak mulai menuliskan keyakinan atau nilai-nilai yang mereka percaya yang harus dijunjung tinggi saat pembelajaran di kelas. Nah, keyakinan itu berarti datangnya dari diri mereka sendiri ya, bukan dari kita. Mereka menginginkan suasana kelas yang seperti apa.
guru meminta beberapa murid untuk membacakan keyakinan kelas yang telah dia buat. Kemudian keyakinan yang sudah mereka tulis itu tempel di karton di depan ya Bu. Semua siswa menempelkan keyakinan kelasnya. Ramah, sopan, menghormati, dan disiplin. Iya, bagus. Silakan nempel di depan. Mbak. Coba ada lagi yang mau menjelaskan keyakinan kelasnya? Kamu sudah? Sudah benar, selamat berdiri. Berdiri. Orasi, sopan, menghargai, toleransi. Iya, betul, bagus sekali. Silakan tempel. Nah, sekarang ya. Silakan baris yang ini menempelkan di depan. Baris ya. Boleh silakan di baris yang sebelah. Ya, satu lagi. Makasih ya Neng Nurul. Ini semua siswa menempelkan keyakinan kelasnya. Nah, anak-anakku, kalian sudah membuat keyakinan kelasnya. Apakah ini benar datang dari pengumpulan kalian sendiri? Nilai-nilai yang menjadi motivasi kalian, untuk bersikap, berperilaku yang terbaik, baik di dalam kelas maupun di luar sekolah. Nah, sekarang kita buat komitmen ya. Kita komitmen, kita siap melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Siap. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas kerjasama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Wow. Oh, mau pindah. Nah, tadi hasil kesimpulan dari keyakinan kelas 9G yang berhasil diangkat adalah ini ya. Ketertiban, santai tapi serius, saling menghormati, tanggung jawab, dan menjaga kesehatan. Kita lanjut. Nanti ibu bapak bisa membuat keyakinan kelas seperti ini ya. Nah, ini yang materi terakhir mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gossen tahun 2004. Segitiga restitusi, yang tadi ini pengertian restitusinya ya, ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog antara guru dengan murid melalui 3 tahap restitusi. Oleh sebab itu disebutnya segitiga restitusi yang dijalankan oleh guru atau orang tua juga boleh ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi. Ini tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang sudah melakukan kesalahan, dia mengaku kesalahannya, kemudian kita stabilkan identitasnya. Ini ya. Kemudian yang kedua ini memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimanapun perbuatan yang salah itu tidak bisa kita benarkan ya, kita jelaskan ke anak. Kemudian yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita kan sudah membuat keyakinan, berarti anak itu kan melanggar keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kamu lakukan melanggar keyakinan itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, oh ya, ini segitiga restitusi ini berkaitan dengan posisi kontrol guru yang keberapa Bu? Pak, yang keberapa tadi? Ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum, kelima itu manajer. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita harus berada di posisi sebagai manajer. Kemudian apa yang kita lakukan di posisi manajer? Nah, ini harus meliputi 3 tahap ini, ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini sastra kelas 9. Oke.
ceritanya Ibu Sastra sudah melakukan kesalahan ya, disimak aja. Nah, nanti Ibu lihat kamu mengganggu teman saat pelajaran PPKN ya. Terus apa lagi coba? Kesalahannya 2, mengganggu teman dan tidak mengerjakan tugas. Jadi saya tidak Tahu saya sastra Pak. Ini tahap menstabilkan identitas. Sekarang kita harus mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, berpikir bersama bagaimana menyelesaikan situasi ini, ya. Nah, ketika kamu mengganggu teman tadi, tampaknya kamu merasa senang sekali ya. Ya, senang sekali. Tapi kamu tahu tidak perbuatan kamu itu telah merugikan temanmu. Ya, ditambah lagi kamu tidak mengerjakan tugas, jadi kamu dalam keadaan masalah nih, paham ya? Nah baiklah, sekarang mari kita mengingat kembali keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita? Nah, ketika kamu teman tadi, apakah kamu telah menghormati teman? Iya. Walaupun kamu tadi merasa senang saat mengganggu teman, tapi menurut Ibu masih ada cara lain untuk kamu mendapatkan rasa senang tanpa mengganggu teman. Benar kan? Nah, kemudian bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? saya akan minta maaf Ya. tidak akan Kita kembali motivasi Iya, ya, bagus sekali. Dia harus Kemudian, bertanggung jawab bagaimana atas dengan perbuatan keyakinan kelas yang kesalahannya. satu lagi, tanggung jawab. Apa yang akan kamu lakukan untuk menunjukkan keyakinan ini? saat belajar saya akan lebih memperhatikan dan mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, bagus sekali ya. Nah, baiklah, mulai sekarang kita harus selalu melaksanakan keyakinan kelas kita ya. Nah, mulai besok saat belajar di kelas, kamu harus menunjukkan perlakuanmu yang lebih baik lagi ya. Baik Bu, terima kasih. Saya sangat maaf. Bagaimana rasanya melakukan Nah ini bagaimana perasaan murid ketika melakukan kesalahan terus diberi tindakan seperti tadi ya, segitiga restitusi. ya pokoknya kata sastra senang sekali. Jadi kata sastra senang sekali kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, kemudian gurunya bertindak seperti tadi katanya, jadi tidak marah-marah. Nah mungkin itu jadi yang adegan barusan itu adalah ketika ada anak yang melakukan kesalahan, posisi kita guru, posisi kontrol kita sebagai guru menempati posisi manajer, dan posisi itu melalui 3 tahap ya tadi ya. Nah baiklah Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada Ibu Bapak. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan ya, banyak kekurangan dan kelemahannya. Mohon maaf, mungkin Ibu Bapak saya bukan menggurui, tetapi Ibu Bapak tentunya sudah banyak yang lebih ya, pengalamannya yang sudah banyak dan lebih daripada saya. Saya hanya ya menyampaikan saja. Ya, saya yakin Ibu Bapak semuanya tentu lebih baik lagi dan lebih berpengalaman, lebih mendalam, lebih. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah rekan pengajar dari Ibu Hajah Tusti di SMP Negeri 9 Cimahi. Beliau adalah guru penggerak dari sekolah kami. Pada kegiatan berbagi aksi nyata, beliau menyampaikan materi tentang budaya positif. Materi yang beliau paparkan sangat jelas, kemudian menjadi inspirasi bagi kami rekan-rekannya, karena melalui paparannya kami mendapatkan pencerahan bagaimana sebetulnya kita menghadapi anak dalam tugas keseharian kita. Bagaimana kita memanage apa yang dilakukan anak walaupun mereka membuat atau berkelakuan unik, kita harus tetap bisa bijaksana menghadapinya. Salah satunya adalah melalui keyakinan belajar. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum.